Hai pemirsa, salam jumpa lagi di channel YouTube kita. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat dendeng jamur ya. Terbuat dari kaki jamur yang kita olah nantinya menjadi dendeng. Cara pembuatan dendeng ini agak berbeda dan sedikit lebih lama ya. Bahan dasarnya itu seperti ini ya pemirsa, kaki jamur. Ini sudah kita rendam semalaman, yang kemudian kita cuci bersih ya, dan kita peras dan akan kita jadikan seperti ini nantinya. Bagaimana prosesnya? Kita akan belajar step by step ya pemirsa. Bisa pemirsa lihat di channel YouTube kita ya, The Royal Vegetarian. Lalu pemirsa, ini adalah bahan-bahan yang akan kita pakai untuk pembuatan dendeng jamur nantinya ya. Sebelumnya kaki jamur ini sudah kita blender terlebih dahulu ya. Kita blendernya itu ukurannya itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian tahunya itu lebih kurang 15 potong di sini saya pakai. Kita peras dan buang airnya sampai benar-benar kering. Di sini saya pakai telur ya. Ini kita bikinnya itu yang versi vegetarian. Bisa juga pemirsa bikinnya itu tanpa telur atau vegan. Nah, ini kaki jamur lebih kurang saya pakai di sini 1 kilo. Ya, kita bikinnya tidak terlalu halus ya. Kemudian ini adalah tahu yang tadi sudah saya peras terlebih dahulu sampai benar-benar kering ya pemirsa. Kemudian ini adalah tepungnya, tepung terigu cakra kalau saya pakainya di sini ini lebih kurang 4 on. Kemudian ini merica halus ya. Ini kita bikinnya lebih kurang saja. Kemudian ini garam. Saya pakainya telur ya, 3 butir karena saya bikinnya itu alanya vegetarian. Bisa juga pemirsa ganti dengan tanpa telur atau bikin yang vegan. Ini adalah ngohyong, bubuk ngohyong. Tidak terlalu banyak ya, sesuai dengan sukanya kita, karena ada sebagian yang tidak terlalu suka baunya itu terlalu keras. Kalau ini adalah kaldunya ya, kaldu jamur. Bahan-bahan ini yang nanti kita pakai untuk pembuatan dendeng jamur ya. Kemudian dendeng jamur ini akan kita aduk ya. Bahannya semua ini kita aduk bersamaan. Kita masukin dendengnya, kemudian tahunya kita masukin juga. Kemudian dengan tepungnya. Ini tepungnya itu tadi saya pakainya lebih, tapi pakainya ini lebih kurang 2-3 on ya. Atau kalau kurang mau lebih keras bisa kita tambahkan sedikit lagi sesuai dengan mau keras atau lunaknya. Kemudian merica, ngohyong, kaldu jamur sama telur kita kasihkan semuanya. Saya sukanya dikasih telur karena itu dia lebih lemak ya pemirsa. Jadi kemudian ini kita aduk sampai benar-benar rata, sampai dia itu semua menyatu. Rasanya juga sudah sama rata ya. Seperti ini ya pemirsa. Kita ngaduknya pelan saja sampai dia benar-benar sama semua. Jadi jamur sama tahu sama perasannya itu diaduk pelan-pelan seperti ini. Karena nanti dia seperti ini permisa, sedikit lebih putih-putih ya. Karena putih ini adalah tahu. Dendeng ini akan kita bentuk sesuai dengan selera ya. Jika suka pipi, kita bikin pipi saja, atau bisa kita bikin untuk ukurannya bulat-bulat. Jadi semua modelnya itu bisa kita sesuaikan dengan selera ya pemirsa. Kalau di sini saya bikinnya dendeng jamur. Kalau dendeng jamur itu dia lebih pipih ya. Jadi kalau di sini kita bilangnya itu dendeng pipih. Dendeng pipih vegetarian. Bentuknya seperti ini pemirsa. Kita pelan-pelan bikinnya sampai semuanya itu bentuknya itu sama. Nah, seperti ini pemirsa. Kalau belum digoreng warnanya sedikit putih-putih ya. Jadi antara jamur sama tahunya itu benar-benar menyatu. Jadi semua ini nanti akan kita bikin dendeng pipihnya ya pemirsa. Pemirsa di rumah jika menyukai ketumbar bisa ditambahkan di adonan ini ya. Biar dia itu lebih harum dan lebih berasa. Nah, semua bentuknya kita bikinkan seperti ini.
Jadi ukurannya itu semua sama ya pemirsa. Kemudian nanti semua ketika dia belum digoreng itu bentuknya seperti ini pemirsa. Kita lihat, saya bikinnya pipi karena biar dia lebih dalamnya itu benar-benar masak. Jadi kalau ukurannya lebih besar itu kadang dalamnya itu kurang matang, itu kurang enak. Lalu kita masukkan ke minyak yang sudah panas ya. Kita goreng dengan api yang sedang. Seperti ini pemirsa, kita masukin semuanya secukupnya dengan minyaknya ya. Ya pemirsa, di sini ketika kita menggoreng, sebelum dendengnya ini mateng, jangan kita balikkan ya, karena dia akan hancur. Jadi kita usahakan goreng dendengnya ini jangan diaduk, dibiarkan sampai dia itu merah, baru kita balikkan. Nah, seperti ini pemirsa. Jadi ketika dia itu sudah setengah mateng atau warnanya sedikit kecoklatan, baru kita balikkan atau kita aduk. Karena kalau enggak dia nanti hancur pemirsa. Nah, seperti ini. Kita balikkan dia ya, biar warnanya nanti rata. Nah pemirsa, nanti kita lihat seperti ini ya. Kalau kita mau stokkan di dalam kulkas, kita tidak perlu menggorengnya benar-benar kering. Kita gorengnya 3/4 matang saja. Tapi kalau mau dimakan langsung, kita gorengnya itu agak kering ya. Kalau enggak, dia itu dalamnya itu enggak matang. Kalau sudah masak, kita tiriskan ya minyaknya. Nah ukurannya sama semua pemirsa. Ini sudah masak ini. Kita pindahkan ya. Lalu kita lihat dendengnya itu seperti apa ketika dia sudah selesai digoreng. Nah, seperti ini pemirsa. Coba lihat, sudah jadi loh dendengnya kita ini. Seperti ini. Kalau kita makan panas-panas itu rasanya enak banget. Apalagi kalau kita sambalkan, dikasih sedikit cabai. Tapi bisa langsung dimakan juga pemirsa. Seperti ini bentuknya. Nah, dia seratnya itu masih ada. Jadi kita memblendernya itu jangan terlalu halus, karena kalau halus dia itu serat-seratnya itu nggak ada. Jadi rasa dendengnya itu kurang enak. Silakan dicoba di rumah ya pemirsa. Karena dendeng ini pembuatannya sangat simpel dan dia itu lezat sekali pemirsa. Bye.